Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Hairani. Saya mengajar di SD Negeri Pasenan, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan membuat video pembelajaran, pelatihan, coding, dan kecerdasan artifisial. Saya akan membuat materi dari modul 2 tentang berpikir komputasional. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan metode unplug karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah saya. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas Wahyu, tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, Ibu mau bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apa merasa sedih? Apa merasa senang hari ini? Ya. Jadi ada nggak teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk, Nak? Akbar. Teman Akbar? Sakit. Oh, kita doakan ya, Nak, kepada anak kita Akbar, teman kita Akbar, semoga dia cepat sembuh ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, di antara kalian ada nggak yang suka bermain game? Suka? Suka? Nah, siapa di sini sudah mempunyai handphone? Sudah? Nah, jadi yang suka bermain game, kalian tahu nggak kira-kira bermain game itu, ketika kita bermain game itu kenapa kita begitu mencet tombol start misalnya, itu bisa mulai. Kira-kira ada yang bisa nggak berpikir kenapa dia bisa menjalankan perintah kita? Nah, kita pencet tombol start, mulai ternyata. Tahu nggak kira-kira? Belum tahu ya? Nah, jadi Bu bisa kasih tahu. Jadi game itu merupakan aplikasi pintar, ya. Jadi aplikasi itu ternyata diatur atau dibuat oleh manusia, ya. Jadi dia dibuat langkah-langkah dan tahapan itu diatur oleh manusia supaya mengikuti perintah dari manusia tersebut. Nah, jadi cara dan proses berpikir itulah disebut dengan berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu merupakan berpikir seperti komputer, ya. Apa saja itu, Nak? Ternyata berpikir komputasional itu ada prinsipnya. Ada 4 pilar atau 4 prinsip yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah konsep dekomposisi, selanjutnya adalah algoritma, pengenalan pola, dan yang terakhir itu abstraksi. Jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita tetap semangat. Ya, tambah semangat, kita menyanyi dulu ya sama-sama. Ya, siap-siap ya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat,
Jadi di rumah kita terapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi siapa di sini sekolahnya bangun pagi? Ya? Ada yang belum kesiangan hari ini? Ayo, kesiangan tadi. Kenapa? Kesiangan. Tidurnya kemalaman. Jadi sekarang mulai saat ini ya Wahyu, karena kita sudah belajar 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, jadi harus tidurnya cepat ya. Jadi kita atur jadwalnya, jangan sampai kita tidurnya kemalaman biar besok pagi kita bangun pagi dan semangat berangkat ke sekolah. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini ya nak. Nah, boleh ibu minta tolong siapa yang mau membacakan apa saja capaian dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau bantu ibu? Tunjuk tangannya. Tunjuk tangannya nak. Siapa yang bisa? Elsa mau coba? Boleh. Capaian dan tujuan pembelajaran. Capaian mampu menerapkan kerangka berpikir sistematis yang mengaminkan dekomposisi abstraksi, identifikasi pola, dan perancangan algoritma untuk merumuskan solusi permasalahan kompleks yang dijalankan oleh manusia. Kasih ya. Nah, sekarang siapa lagi yang anak laki-laki mau bantu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ayo. Siapa yang mau bantu? Yusuf mau bantu? Boleh? Ya. Tujuan peserta didik mampu memecahkan masalah dengan menerapkan kerangka berpikir secara dekomposisi. Algoritma penerapan pola dan abstraksi. Peserta didik mampu menerapkan keempat pola tersebut dalam menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih. Kasih apa nak sama teman-temannya Melisa dan Yusuf? Kasih apa? Kasih. Baik, terima kasih yang sudah membantu Ibu Yusuf dengan Elsa. Kita lanjutkan ya nak. Nah, sekarang Ibu ada video pembelajaran. Kalian nonton terlebih dahulu materi pembelajaran kita hari ini. Simak baik-baik. Computational thinking. Simak ya baik-baik. Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Ada Perhatikan ya nak. dan melihat kata komputasional di sini. Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya. Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menghitung gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana.
Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. BIS berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping BIS, yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.
sudah ada video pembelajaran. Jadi berpikir komputasional itu menerapkan 4 prinsip. Ayo siapa yang tahu? Yang pertama tadi ada prinsip apa saja nak? Pertama tadi ada dekomposisi. Selanjutnya ada apa lagi? Apa lagi nak? Ada abstraksi, ada algoritmik, terus ada pengenalan pola. Benar ya. Jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang itu akan Ibu bahas tentang dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Jadi dekomposisi itu adalah suatu proses pemecahan masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Ya, misalnya kalian ada permasalahan besar, itu dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Seperti apa? Masih bingung? Sekarang Ibu jelaskan ya. Nah, lihat, ini gambar apa nak? Gambar teh manis. Nah, Ibu mau tanya, ini teh manis waktu sudah jadi teh manis, kira-kira itu proses jadi teh manis itu seperti apa? Jadi kita pecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Awal-awalnya kita sebelum jadi teh manis apa dulu yang akan kita siapkan? Tehnya, apa lagi? Air panas, apa lagi? Gelas, apa lagi? Apa nak? Gula, apa lagi? Sendok. Nah, jadi itu merupakan alat dan bahannya. Itu adalah persiapannya. Ya, jadi tahapan-tahapan kita bagi. Yang pertama kita menyiapkan alat dan bahannya dulu. Apa saja alatnya tadi yang kita sebutkan? Ya, ada alatnya tadi berupa gelas, sendok, itu alatnya. Nah, bahannya itu ada gula, lagi ada tehnya, ada air, itu yang disebut bahan. Jadi itu persiapan. Jadi teh tadi ternyata bisa kita pecah kepada bagian-bagian kecil. Nah, selanjutnya apa lagi yang kita bisa lakukan biar jadi teh? Apa dengan bahan itu saja bisa langsung jadi teh? Kira-kira selanjutnya apa lagi setelah kita menyiapkan bahan? Kita lanjutkan dengan prosesnya tidak nak? Ya, terus apa lagi? Gulanya kita masukkan ke dalam gelas kan? Terus tambahkan tehnya, lalu masukkan airnya. Setelah itu apa langsung jadi teh? Kita aduk-aduk dulu nggak? Kita aduk dulu menggunakan sendok. Setelah kita aduk baru jadi teh. Sekarang Ibu mau minta tolong karena ini masih bingung. Kira-kira kita langsung praktekkan langsung. Siapa yang mau bantu Ibu maju ke depan? Oh, Melisa. Ayo coba Melisa. Kita praktekkan cara membuat teh. Nanti Melisa jelaskan dulu bahannya apa saja. Ada gula, ada teh manis, ada air, ada gelas, dan ada sendok. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lanjutkan? Itu tahap prosesnya Melisa. Caranya bagaimana? Masukkan gulanya ke dalam gelas. Ya. Selanjutnya masukkan tehnya. Hati-hati ya nak, nanti kena panas. Bisa? Hati ya, panas. Lalu tuang airnya ke dalam gelas. Sudah, jadi lemnya. Nah, tutup lagi Melisa. Setelah air dimasukkan, tahap selanjutnya apa? Diaduk baru menjadi segelas teh. Ternyata dari teh yang sudah jadi itu bisa kita bagi menjadi bagian-bagian kecil atau tahapan-tahapan kecil. Ya. Nah, terima kasih ya Mbak Elisa. Jadi inilah Ibu jelaskan proses dekomposisi tersebut. Jika kita ada suatu masalah, permasalahan, baik itu di sekolah ataupun lainnya, ternyata itu bisa dipecahkan nak. Setiap permasalahan bisa dipecahkan. Bagaimana caranya? Kita buat jadi permasalahan besar itu menjadi kecil atau bagian-bagian ataupun langkah-langkah yang akan kita ambil nantinya biar permasalahan itu bisa selesai. Sampai di sini paham proses dekomposisi nak? Paham ya? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang pengenalan pola. Nah, apa itu pengenalan pola? Ternyata itu adalah suatu kemampuan untuk menemukan kesamaan. Nah, sekarang
Ibu ada soal. Tentukan pola selanjutnya. Ibu ada angka 2, angka 4, angka 6, angka 8. Kira-kira angka selanjutnya berapa? Siapa yang bisa jawab? Melisa, berapa Mel? Ya, 10. Elsa, maaf ya Ibu ya. Selanjutnya, siapa lagi? Rizky, berapa Rizky selanjutnya Rizky? 12. Selanjutnya siapa? Berapa Nak? Berapa? 14. Benar nggak kira-kira jawabannya tadi? Ada 10, ada 12, ada 14. Benar nggak? Benar nggak Nak? Benar. Sepakat ya kita benar ya jawabannya. Nah, mau coba bermain. Nah, kalau Ibu bilang 1 ya, berarti yuk dengar Ibu. Kalau bilang 1 berarti Wahyu bilang dor. Ya, kalau 2 Moza berdiri. Ya, kita coba ya. Berhitung kata Ibu bilang nanti Wahyu dor. Moza berdiri. Siapa? Dor. Mutiara berdiri. Kita coba sampai selesai. Nanti dari sini ke sini, nanti ke Prima, terakhir ditutup oleh sama Bilkis. Ya, kita coba. Ayo kita berhitung. Ayo dimulai dari Wahyu. 1, 2. Betul diri saya. Oh ya, kita coba. Sekali lagi ya, fokus ya. Fokus. Ya, lagi ya, sekali lagi. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang berdiri tetap berdiri, yang duduk tetap duduk. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi inilah yang disebut penerapan pola. Ya, di sini ini disebut penerapan pola. Ini ada yang duduk, berdiri. Nah, kira-kira berurutan nggak Nak? Berurutan nggak Nak? Berurutan ya. Nah, jadi ini pola ganjil dan genap. Yang ganjil itu yang genap itu berdiri. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, jadi sedikit maaf ya Nak. Jadi itulah penerapan pola. Ya. Sampai di sini paham bagaimana penerapan pola Nak? Jadi ada ganjil, ada genap, terus ada 1, 2 berurutan. Jadi konsepnya itu dia ada kesamaan. Jadi penerapan pola itu pola yang berulang lagi, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut prinsip komputasional yang ketiga. Itu ada abstraksi. Ya, untuk memahami, ayo kita bermain tebak-tebakan. Setuju nggak? Setuju? Kita coba ya. Ibu ada tebak-tebakan, kira-kira jawabannya apa? Bentuk bulat. Aku sering dipakai saat pelajaran olahraga. Aku mantul dan ditendang. Siapakah aku? Coba. Tahu nggak? Bola. Ya, Wahyu, coba Wahyu. Bola voli ditendang ya Nak. Nah, yang sudah sana kira-kira jawabannya Pak Rizky apa jawabannya Rizky? Bola. Ada yang lain dari bola jawabannya? Ada yang lain dari bola jawabannya? Bola basket. Nah, ada yang jawab bola basket, voli. Bola kaki. Nah, ini
bentuknya bola. Berarti bulat aku sudah pasti bisa bola, bisa balon, ya nak? Terus aku sering bisa dipakai saat pelajaran olahraga. Balon berarti nggak masuk karena dipakai pelajaran olahraga. Bola voli bisa jadi, bola kaki bisa jadi, bola basket bisa jadi karena dipakai saat olahraga. Nah, ternyata ada clue lagi. Aku mantul katanya. Jadi bola kaki mantul nggak? Mantul. Bola voli juga mantul. Masih bisa. Terus terakhir ada ditendang katanya. Nah, ditendang. Nah, jadi kalau ditendang kira-kira bola apa nak? Bola kaki. Oh, jadi jawabannya adalah bola kaki. Benar ya? Kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Aku punya 4 kaki. 4 kaki, berarti kakinya ada 4. Manusia kakinya 2 berarti nggak masuk. Berarti tinggal ada hewan dan ada benda. Terus aku bukan hewan ternyata. Nah, berarti hewan nggak masuk juga. Tinggal benda. Aku selalu berada di ruang kelas katanya. Kira-kira apa yang ada di ruang kelas? 4. Apa itu? Kursi, meja, Aspi, meja, kursi, Yusuf, meja, Prima, kursi, Melisa kursi, Bilkis, kursi. Jadi ada meja dan kursi. Kita baca dulu yang terakhir. Aku sering kamu dudukin katanya. Ternyata meja didudukin nggak? Nggak. Jadi yang benar jawabannya kursi. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, jadi itulah abstraksi. Kita berfokus kepada hal yang penting, ya. Jadi yang tidak penting kita abaikan. Nah, lihat gambar ini. Gambar apa kira-kira? Jerapah. Kok kalian tahu ini jerapah? Dari mana kalian tahu itu jerapah kira-kira? Kira-kira apa yang penting dari situ sehingga kalian menyimpulkan itu jerapah? Apa coraknya? Iya benar, coraknya itu jerapah. Apalagi tinggi kakinya kata Wahyu. Postur badannya benar sekali. Jadi lehernya tidak ada itu, dipotong. Nah, jadi bayangan kita ya, karena katanya warnanya, coraknya kata temannya tadi. Jadi kita bisa ada clue-clue yang penting, kita bisa menebak ataupun menyimpulkan sesuatu itu jadi hal yang penting dan jawabannya menjadi benar. Lanjut. Apa ini kira-kira? Kok tahu itu sapi? Dari warnanya, apalagi? Dari kepalanya, benar. Dari hidungnya katanya, ya. Mulutnya. Nah, jadi jawabannya sepakat itu sapi? Sapi. Benar ya nak, jawabannya adalah sapi. Jadi nanti kira-kira kalau mengambil keputusan seperti itu, jadi cari yang penting dari permasalahan tersebut. Nah, ini apa kira-kira? Miski ya, apa miski? Kuda, kok miski tahu itu kuda? Dari mana ki? Postur badannya? Ekor. Ekornya ya, kalau sapi ekornya tidak lebat kayak kuda ini, ya kan? Kakinya, lihat kakinya enggak? Nah, dari situ paham sampai di sini nak? Nah, ada gambar anak naik sepeda. Kira-kira apa hubungannya dengan abstraksi tadi? Ya, kira-kira ada yang tahu nggak? Hah? Apa nak? Apa sih ini? Dengan abstraksi tadi. Nah, jelasin ya. Jadi kalian pernah nggak belajar naik sepeda? Belajar naik sepeda pernah? Pernah. Nah, ini belajar naik sepeda ternyata nak itu kalian tahu nggak sepeda itu cara buatnya macam mana? Tidak tahu kan? Jadi yang kalian pelajari cuma bagaimana cara mengayuh sepeda, bagaimana cara menyeimbangkannya, ya kan? Bagaimana cara menjalankannya. Kalian tidak tahu kan bagaimana cara masang bautnya, tahu tak? Tidak tahu bagaimana cara memasang stangnya, tahu tidak? Tidak. Jadi
rumus yang diperlukan saja. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan abstraksi. Nah, jadi abstraksi itu adalah merumuskan hal yang penting dalam menyelesaikan masalah. Jadi rumuskan hal yang pentingnya saja. Lanjut ya nak. Nah, sekarang ibu ada gambar mobil. Nah, itu adalah pola gambar. Ya, jadi ada tahapan-tahapan menggambar mobil. Nah, kira-kira kalau ibu kasih gambaran seperti ini, kalian kira-kira nanti bisa nggak menggambar mobil? Bisa. Jadi yang pertama kita gambar garis lengkung dan garis lurus. Gambar yang kedua kita tambahkan apa? Ban. Ya, ditambahkan bannya. Oh, ini berarti gambar mobil. Selanjutnya kita tambahkan apa lagi? Kacanya. Oh iya, tampak jelas kacanya. Lanjut ditambah bumper yang bawahnya ya. Selanjutnya apa lagi nak? Lampunya, pedal pintunya, yang terakhir kita warnai. Jadi ada berapa tahap nak? Ada 6 tahapan. Yang pertama, kedua, 3, 4, 5 dan 6. Nah, itulah berpikir algoritma yang terakhir. Jadi menyelesaikan masalah dengan menguraikan langkah-langkah yang logis. Ya. Nah, sekarang ibu sudah ada LKPD. LKPD-nya silakan kalian lihat. Nanti kita bahas sama-sama. Sebelum memulai LKPD, ada yang sudah dapat? Ada yang belum? Belum? Siapa lagi belum dapat? Sudah semua dapat? Sudah? Sekarang kita berdiri dulu semua. Ayo, berdiri semua. Silakan kalian berdiri di barisan ini masing-masing. Ini satu. Ada permainan, jadi permainan tentang peristiwa alam. Jadi nanti ibu ada peristiwa alam. Yang pertama adalah hujan gerimis. Kalau ibu bilang hujan gerimis, berarti kalian itu agak direpas-repas bahu temannya pegal ya. Selanjutnya kalau ibu bilang hujan batu, itu berarti kita pukul kecil punggung temannya. Nah, kalau ibu bilang ada petir menyambar, berarti dipukul ya. Kalau ibu bilang angin topan, berarti berayun-ayun. Bisa kita coba? Ya, kita mulai ya. Hujan gerimis, hujan gerimis, hujan gerimis, hujan gerimis, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Terus apa lagi? Angin topan, angin topan, angin topan, angin topan. Kalau sekarang balik kanan, balik kanan. Nah, balik kanan ke situ belum, duduk, duduk ke sana, duduk ke belakang. Nah, ya kita ulangi ya caranya. Sampai nyanyi semuanya ya. Hujan gerimis, hujan gerimis, hujan gerimis, hujan gerimis, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu. Sekarang petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, angin topan, angin topan, angin topan, angin topan, angin topan, angin topan, angin topan. Ayo dulu. Ucapkan terima kasih. Ayo kita tepuk semangat.
Ibu mau kasih hadiah. Kasih apa? Kasih. Kasih. Oh, kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena sudah fresh, sekarang silakan buka LKPD-nya. Itu ada, dibaca dulu petunjuknya, lalu kerjakan soal latihannya. Stop dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah? Nah, kalau sudah selesai, Ibu kumpul dulu ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari temannya yang nomor 3, Bu, ternyata masih bingung katanya. Kita bahas sebentar ya, nomor 3. Ini ada pengenalan pola. Lihat nih, papan tulis. Jadi itu kalian lihat ada kode namanya, ya. Ini kode 1 untuk huruf A. Berarti kalau ini 2 untuk huruf I. Kalau nih angkanya 6, berarti huruf apa, Nak? B, berarti B ditulis di sini. Angka 3, U, B, U. Berarti angka 7, K. Angka 7, K. Angka 3, U. Jadi huruf apa, Nak? Nah, sudah ngerti, sudah paham? Sudah, kira-kira seperti itu ya. Nah, baiklah. Nah, jadi sekarang sudah selesai. Ibu mau tanya, kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kita mempelajari tentang apa saja, Nak? Hari ini kita mempelajari tentang berpikir komputasio. Nah, ada 4 prinsip apa saja tadi? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pola. Yang ketiga, algoritma. Itu yang keempat. Yang ketiga adalah apa tadi? Abstraksi. Benar sekali ya. Yuk sekarang kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari pembelajaran ini kalian merasa senang atau tidak? Nah, kira-kira mau lagi nggak belajar komputasional? Mau belajar coding lagi nggak? Mau kan? Nanti kalau sudah ada pembelajaran coding, mungkin nanti akan dilanjutkan belajar sama Ibu. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.